Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahma Maulina. Saya mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri. Di sini saya akan membuat video diskusi mengenai integritas akademik. Mari silakan ditonton. Tahu nggak sih integritas itu apaan? Nilai kejujuran bukan sih? Kalimat Jadi nih, integritas itu tuh kayak kita tuh menjunjung nilai kejujuran, kayak percaya diri. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kita tuh apa sih bahasanya? Kita tuh mengolah kemampuan kita gitu loh. Kita ya apa adanya gitu loh. Jadi kita nggak suka sabotase, nggak suka manipulasi data. Kita jujur dalam ujian, jujur dalam pegawai, aktivitas akademik, kayak dosen akademik apa namanya pegawai akademik itu kan termasuk aktivitas akademik kelas. Nah, kita tuh di situ kayak jujur lah, kita nggak banyak bohong, kayak kalau di ke dosen kita kalau ujian nggak bohong. Apalagi kita kaitkan dengan kondisi sekarang dimana banyak daring kan, pasti ujian itu kan di rumah dan gak dipantau dosen kan. Nah kan tempat sih kebanyakan mahasiswa itu ambil enaknya gitu aja, langsung buka buku gitu kan, padahal di situ udah jelas walaupun ada nggak ada harus jujur gitu, jujur dalam mengerjakan gitu kan. Itu tetap aja kayak harus ada perintah gitu, oke? Jangan buka buku, jangan postbook gitu, mereka baru bakal postbook. Tapi walaupun nggak 100% semua bakal postbook, pasti ada yang buka catatan lah, terus nanya ke temannya via WhatsApp atau menelpon gitu. Itu sih kaitkan aja dengan fenomena yang kondisi sekarang yang di daring gitu loh. Nah terus di akhir nanti kalian tuh sebagai mahasiswa tuh gimana gitu loh buat mengaku bahwa kalian tuh menjunjung nilai integritas ini. Ada nggak sih di tempat kamu yang kalau itu dia sabotase data? Oh, kalau tempat aku gini, nah kan saya pakai plagiat itu loh. Jadi kan nggak ini kan, jadi nggak bisa kalau bohong. Nah tapi kayak dosen-dosen itu tuh sekarang nih tahu loh, ternyata nih kayak ada mahasiswa itu yang kayak mereka nih beli skripsi gitu loh. Nah mereka tuh juga udah tahu ininya loh, apa namanya, orang-orangnya gitu udah tahu kan. Kita tuh kalau udah jadi dosen kan udah tahu sih tulisan kayak mahasiswa S1 sama yang ibaratnya kayak expert kan tahu sih dia kayak kalimat-kalimat ini. Kadang tuh bodohnya gini loh, di bagian itu apa tuh awalan itu bukan abstrak, apa sih yang acknowledgement itu loh. Nah itu nih harusnya kan kita kan nggak boleh sih nyebut diri kita aja, nggak boleh ya kayak aku gitu, nggak boleh sih kalau di tulisan ilmiah. Nah terus ini kan buat nyebutin apa kayak pembimbingnya kan laki-laki. Nah tapi dia ini malah pakai her kan dimasuk situ kan udah kan nyonteknya. Nah di situ kadang kan kayak fatalnya sih di situ sih, kayak kamu jelas ini nyontek terus ngambil dari misalkan dari online ya, situ kelihatan lah jelas kalau misalkan ini kok pinter banget nih dia, kok ininya bisa grammarnya aja kita tahu loh, ibaratnya anak-anak satu sampai yang udah ini mereka beli kan jelas. Kalau disidangin kan nggak terlalu paham sih kalau misalkan itu emang beli, beda sama kita nulis setiap hari. Jadi kalau kalian tuh skripsinya full English ya? Iya boleh ya, ngomongnya juga full English kan, dia kan bahasa Inggris kan. Iya bahasa Arab juga gitu, ngomongnya bahasa Arab nggak ngerti lagi. Jadi kalau sidang itu benar-benar pakai bahasa Inggris? Iya, sidang apapun pembukaan aja. Iya semuanya ya, assalamualaikum doang sih yang beda kayaknya. Iya nanya juga pakai bahasa Inggris, kita nggak pakai bahasa Inggris. Iya benar-benar nggak bisa kalau buat kayak sabotase data gitu. Karena sekarang ada plagiat itu sih, kalau dulu bisa kan karena nggak tahu kan sekarang ada sistemnya itu sih, bukan di tahunku lagi. Kalau kebidanan dapat pakai data nggak sih? Kalau pasien kan ada pasien gitu kan pasti ada datanya tuh ya, dari rumah sakit atau dari puskes atau dari apalah klinik kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya kayak ada tugas bukan skripsi loh, tugas biasa hari-harian itu kebanyakan mereka ngebohong data itu, jadi buat jadi kira-kira pasiennya segini dibuat jadi segini, yang tadinya tidak normal dijadiin normal kayak gitu loh, untuk kayak mempermudah dia si mahasiswa itu dalam mengerjakan tugas kayak gitu sih ya. Gak ketahuan aja
aja yang kena masalah, kalau yang nggak Lalu tahu sih kalau lancar cara aja. membuktikan gitu itu kan ditanyakan ini data dari mana, terus ada pasti referensinya di mana gitu kan, jadi dia mereka tuh bisa nunjukin kan. Iya, kalau yang benar-benar dia neliti nyari data itu ya bisa nunjukin, tapi kalau yang bohong itu yang susah. Biasa diperkuat sama argumen dari kayak jurnal atau nyari Iya. referensi gitu kan. Terus kalau boleh mas jurusannya logistik itu ngapain aja? Aku yang Kayak barang, ya Kalau barang di kayak di pabrik gitu ya. ya pokoknya intinya apa ngirim barang dari tempat asal ke tujuan. Itu masuk kayak biaya cukai nggak sih? Jadi kita kan kayak biasa kebanyakan kalau di logis tuh banyak pemasukan juga kan. Nah itu biar ketahuan tuh gimana gitu loh. Maksudnya harus ciri-ciri kalau barang ini nih kayak disabotase atau enggak, ini seharusnya nggak masuk sini nih. Maksudnya apa ya, kayak seharusnya salah masuk barang gitu loh. Nah itu ketahuannya biasa pakai alat atau gimana? Atau ada data dari Datanya biasanya kan dia tuh datanya misalnya kan ada apa namanya berapa bagian tuh ya, misalnya ada staf pengadaan, ada staf satu lagi tuh apa sih akuntansi gitu. Mereka kayak apa saling komunikasi gitu loh. Jadi kalau misalkan setiap akhir mereka kayak ngecek lagi barang nih, nah kok nggak sama antara dua ini, berarti ada yang salah dong kayak gitu. Nah ntar di situ baru ditanyain sama karyawan-karyawannya kayak itu gimana. kan di lapangan kan ya, di lapangan. Kalau misalnya kayak praktiknya kemarin kan, kalau di kampusnya sini gimana? Maksudnya kayak praktiknya gitu loh, kita kayak ngenalin barang-barang atau gimana? Kata gitu, biasanya kayak misalnya kayak gimana pengenalan gitu gitu kan, kalau itu udah di dunia lapangannya kan, dia langsung eksekusinya langsung gitu loh. Nah kalau pengenalnya di kampusnya sini gimana? Kalau di kampusnya nggak ada malah kayak gitu. Kayak cuma dikasih Kasih materi materi gitu. terus topik gitu lah ya, kayak contohnya gitu. Kalau kampus kayak sendiri gimana gitu, kalau kita sekarang waktu ini kayak anak-anak yang suka main sama kalau tidak suka kayak laporan, terus suka nyontek tuh, apa yang ngalamin itu gimana sih tanggapannya? Adil nggak sih bagi kalian gitu loh? Buat kalian ya misalnya ya kan karena ya kalian tuh pengen dapet nilai bagus, tapi kalian tuh materi itu terlalu sulit gitu loh di ujian itu. Nah ya udah terpaksa gitu, terpaksa kalian yang HP, bawa catatan gitu. Cuman memang peraturannya emang nggak boleh nyontek, dan dosen ini tahu kalau kalian nyontek, cuma kayak itu lagi tegur kalian tuh. Tanggapannya tuh gimana sebagai yang ngalamin atau sebagai misalnya ada teman kalian kayak gitu gitu loh. Adil nggak sih bagi kalian kalau misalnya kalian tuh nggak nyontek, terus itu teman kamu tuh dengan enaknya nyontek gitu? Nggak adil sih. Kenapa kan adil tuh kenapa? Ya Udah belajar ya kan kita, terus tiba-tiba dia bawa cara praktisnya kayak bawa HP atau bawa catatan, jadi kan kitanya kayak merasa gimana ya, kita udah usaha Nah, tapi kayak sia-sia, sedangkan dia ibaratnya bisa bawa HP terus ibaratnya ketahuan nih ya. cara curang. Terus nanti pas ibaratnya nilai keluar ternyata kan nilai dia lebih besar, dan nilai kita lebih kecil, jadi kayak yang merasa kok sia-sia banget Kita belajar semalaman. iya. Jadi ya kayak nggak adil tadi sih. Kalau kayak sebagai dosennya situ gimana? Lebih Apa baik- kalian bakal negor atau kalian bakal ngediemin aja dengan tiba-tiba nih ya, nulis di laporan acara terus ini dosen pengampu atau kalian langsung ngurangin nilainya? Lebih baik ditegur aja lah, diambil HP-nya ya kan, terus diambil kertas ujiannya atau pemakai kertas ya, jadi dia disuruh ngulang. Jadi jangan diem tapi nanti nilai berkurang, jadi kan merasa nanti anaknya yang nyontek itu kayak ih salah gua apa ya, kok nilai gua kurang, padahal gua kan nyontek tapi nggak ketahuan. Jadi dia bisa kayak nyari apa sih, tersangkanya kan bisa kemana-mana gitu. Jadi lebih baik dosen itu negor kenapa kamu nyontek gitu ya kan, terus diambil HP-nya, diambil kertas ujiannya, disuruh dia ngulang di sajut ya, kayak gitu sih lebih baik daripada tiba-tiba dikurangin aja. Ngalamin itu atau ngelakuin kayak gitu loh dengan rasa tidak bersalahnya gitu loh? Ya pernah sih pas masih sekolah dulu ya, namanya juga masih remaja kan ya, jadi ikut-ikutan temen, kayak teman-teman nggak belajar pada main ya kita ikut main,
Terus akhirnya pas saat ujian mereka pada bawa contekan atau bawa HP, bawa buku, jadi kita juga ikut-ikutan itu saat masih sekolah. Tapi semenjak kesini semakin kita dewasa, semakin berpikir kalau misalnya tindakan itu sebenarnya nggak bagus ya kan, nggak baik. Kita membohongi diri kita sendiri, padahal kan kita bisa kalau belajar nih kita bisa juga dapat nilai yang lebih bagus ya kan, daripada kita mencontek kayak gitu. Jadi ya semakin kesini makin introspeksi aja, jadi tindakan-tindakan yang suka nyontek yang dulu itu dihilangin. Sama halnya kayak kita tuh nggak percaya diri gitu kan sama Iya. kemampuan kita punya gitu, padahal Iya sih. padahal ya Kita kalau bisa lebih. diibaratkan kita tuh udah belajar di kuliah dan kayak misalnya kayak tujuh Semester 7 minggu minggu 7 minggu kan itu tes, 7 minggu UAS. Hmm. Nanti selama belajar itu kan pasti kita dapat ilmunya kan, nggak ya pelajaran catatan dia juga dapat materi, jadi kan nanti fasilitas sekarang itu sangat-sangatlah mudah gitu buat kita. Kenapa kita harus apa ya tetap nyontek gitu kayak gitu, kalau nggak percaya kemampuan kita ya buat apa kita belajar, buang-buang waktu buat kuliah, buat ngerjain tugas, sedangkan kalau ujian sendiri kita cuma percaya diri gitu, masih ada dicontekan, masih ngebeset yang kita dapet, masih ngulangin teman kanan kiri gitu. Jadi kayak apa ya, percuma aja gitu loh, maksudnya kayak kita tuh mau jujur, kita jujur bukan sama dosa sendiri, kita juga punya Tuhan kan, dan Tuhan itu yang ngawasin kita sendiri gitu loh. Jadi kayak percuma aja gitu, rugi gitu, karena apa yang kita dapat itu kan bakalan, apa yang kita kerjain itu bakalan kepake buat masa depan juga, buat kerjaan gitu. Ini sama aja gitu, dosanya tuh berkepanjangan, bukan cuma sehari dua hari. Itu kan secara langsung bukan ketika kita memang masih kampus aktif gitu. Ya kan sekarang kan ada pandemi nih, kebanyakan pasti kampus pada tutup kan, karena lebih kayak emang mau menuhi sama perintah, atau bisa itu kan buat jalan-jalan, buat belajar, bekerja, sama ibadah di rumah. Kebanyakan kalau daring itu kan pasti jangan sangat jangkauan, karena nggak kebanyakan dosen itu kan kalau misalnya ujian nih, itu kan pasti nggak memantau saat ujian selesai, dosen itu langsung ngasih soal ketika waktunya, atau malah ada juga yang dia itu ngasih kayak kita ngerjain aja dulu dikumpulin pas hari A ujian itu. Nah, itu kan pasti kebanyakan mahasiswa tuh nggak jujur kan, bisa aja mereka tuh nyontek diam-diam, padahal itu udah ditulis Facebook, atau memang nggak ditulis, cuman kan sebagai kita yang udah dewasa, udah mahasiswa gitu loh, tetap aja nyontek diam-diam buka buku atau diskusi sama temennya. Nah, menurut kalian tuh gimana sih, bagus gak sih kayak itu aktivitas nggak sih buat kalian yang misalnya sebagai udah lulus sedangkan fenomena saat ini kayak gitu loh, daring gitu. Kalian gimana ya, solusinya apa gitu kalau misal kalian yang sebagai mahasiswanya itu? Di daring ini itu sangat gak efektif ya, sedangkan kita yang langsung aja itu masih sering bohong, apalagi daring kayak gini kita nggak dipantau secara langsung ya kan, cuma dikasih batas waktu menitannya berapa menit selesai gitu. Kita bisa aja tidak, misalnya umpamakan satu mata pelajaran ini 10 soal, kita bisa share di grup, lo ngerjain nomor 1, 2, 3, apa ya kan, jadi langsung cepet ya kan ngerjainnya. Nah jadi itu menurut nggak efektif aja sih. Tapi kalau misalnya kita mau langsung juga, tapi kan sekarang lagi pandemi ya, jadi kayak nggak memungkinkan gitu kalau misalnya mau langsung. Ya salah satu caranya ya cuman inilah, kita sadar sama diri kita sendiri aja, kalau misalnya kita tuh nggak boleh bohong, Ada yang percaya diri, percaya diri apa yang udah kita pelajari, udah kita kerjakan. Jadi semua yang kita yang kita tulis di ujian itu ya sesuai sama yang kita pilih, nggak ya, maksudnya dengan kunci utamanya itu adalah kejujuran kita gitu loh, maksudnya ya kita sadar diri gitu, buat ini buat masa depan kita gitu, percuma aja apa yang kita udah kita pelajarin gitu. Ya nanti yang kita pelajarin kan bakalan kepake sih buat nantinya, daripada kita cuma nyontek kan, cuma tahu saat itu, setelahnya dari ujian itu kan udah lupa apa yang di ada ujian itu kan soalnya apa aja. Nah, kalau kita udah tahu nih kayak gini kan ujiannya, apa fenomenanya ya banyak kok yang masih mereka tuh tetap aja nggak jujur, mau mahasiswa baru, mau mahasiswa tengah tingkat,
mau masuk tingkat akhir pasti kan masih aja ada yang kayak gitu, padahal mereka udah dewasa gitu. Maksudnya tingkat akhir udah bukan siswa lagi, mahasiswa gitu loh. Pasti seharusnya sadar diri lah, karena apa yang dia tuh pertanggungjawabkan di mahasiswa ini gitu, di kampus ini gitu. Nah nih, saya sebagai mahasiswa atau sama mahasiswa gimana sih buat kasih tahu ke mahasiswa di sana, terutama mahasiswa Indonesia nih, buat tetap menjunjung tinggi nilai etika dan kejujuran di sini loh. Gimana solusi kalian atau ngasih pendapat kalian biar mereka tuh tetap percaya diri lah sama kemampuan dia punya, karena dia tuh belajar buat apa gitu loh, buat apa dia ngambil jurusan ini, buat apa dia tetap membuang waktu menggunakan waktu mereka buat kuliah, buat belajar, buat bikin laporan, tapi ujung-ujung mereka tuh tetap membohongi diri sendiri lah secara langsung. Cara ngasih taunya ya, Iya, mereka kasih semangat buat mereka gitu. Ini quotesnya ya. Ya saling mengingatkan aja ya sesama teman kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh harus pede aja apa yang kita pelajarin ya kan, mengingatkan aja lah ya kan sesama teman. Terus kesadaran diri sendiri juga sih, dari diri sendiri, karena percuma sih kita kayak ngasih tahu kamu jangan nyontek lagi ini kayak Tapi kalau dalam diri dia sendiri kayak udah biarin saya masih mau nyontek kok kayak itu gitu. susah. Tapi kalau emang dia ibaratnya mau berusaha, ada juga ibaratnya percaya diri dia tuh bisa, toh juga ilmu itu kan bermanfaat buat kedepannya, jadi nggak ada yang sia-sia sih. Jadi ya itu tadi sih, harus percaya diri, belajar dengan benar biar nggak nyontek lagi. Ya jangan ikutin teman-teman sekitar yang setan-setan yang nggak mau belajar kayak gitu. Jadi kan ya bodo amat lah dia orang mau apa, yang penting saya tetap fokus sama apa yang saya kerjain ini ya kan, saya jujur ya udah gitu aja. Ya, lebih ke aksi kali ya, biar Iya. maksudnya kayak kita ngasih contoh aksinya gitu, biar mereka yang mau ke jenjang mahasiswa atau sekarang siswa atau sekarang mahasiswa, jadi kayak dia tuh punya pandangan gitu loh buat tetap nyunjung kejujuran, karena ini tuh sebagai contoh buat generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita terus nih yang udah dulu tetap bohong aja kan, dia adik-adik yang di bawah kita kakak itu aja kan bohong, ya udahlah kakak itu aja bisa pakai cara yang lebih mudah, kenapa kita nggak ngikut ke kakak itu ya kan. Jadi kita sebagai yang lebih senior kan kita nunjukin ke adik-adiknya kayak gini loh dek, yang baik tuh kayak gini loh dek. Jadi kan dia orang yang ngikut aja sih, secara sadarnya dia orang bakal ngikut juga ke yang baik itu. Kalau biar jujur saat ujian, saat apapun itu. karena kan di Indonesia tuh lebih dipandang tuh nilai sih ya daripada kejujuran, makanya sekarang tuh kejujuran tuh susah. Ibaratnya anak yang nyontek dapat nilai A, sedangkan anak yang jujur dapat nilai B. Pasti semua orang tuh ngelihatnya lebih bagusnya nilai A ini, padahal itu hasil nggak tahu. Jadi kita juga nggak bisa sih kalau dari yang terkecil gitu, nggak bisa, karena ini emang udah udah ke semua gitu. Jadi kita emang harus membangun dari semuanya, nggak cuma 1, 2, 3 itu. Baik, dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa integritas di kalangan akademik, terutama bagi kita sebagai mahasiswa, itu sangat penting. Nilai kejujuran, kepercayaan diri, dan kemampuan diri itu sangatlah penting untuk kita terapkan di akademik atau di kampus. Terutama kita sebagai mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa ini harus bisa menerapkan, menjalankan, dan memberi contoh kepada adik-adik atau anak-anak di luar sana yang belum mengerti tentang apa arti nilai kejujuran ini. Integritas akademik atau integritas untuk mahasiswa itu sangatlah penting dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di sini untuk bagi kita sendiri itu buat menguji kemampuan diri kita. Apa guna kita belajar? Apa guna kita mati-matian ngerjain tugas, tapi ketika ujian atau ketika kita menghadapi suatu persoalan kita tidak percaya diri. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.